Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Fareza Bakri, NIM 74235 2019 041, kelas 19 HTN 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang arti penting manajemen dalam pemerintahan. Manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan dengan baik agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Tanpa adanya manajemen, kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak akan teratur. Demikian pula dalam pemerintahan. Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dapat dikarenakan semakin kompleksnya masyarakat kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas, sehingga diperlukan manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas organisasi pelayanan baik pemerintah pusat maupun daerah. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan pemerintah pada dasarnya disebabkan karena yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dilakukan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Selanjutnya, yang keenam, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang ketujuh, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati dan menghargai sehingga tujuan dapat dioptimalkan. Yang terakhir yaitu manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, juga perkembangan agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, alasan utama manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi pemerintahan adalah yang pertama yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan semua itu membutuhkan yang namanya manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Di sini ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi pemerintahan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua yaitu tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi pemerintahan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dan organisasi pemerintahan. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur dengan melakukan proses tertentu dan fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi pemerintahan seperti pimpinan, pegawai, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbaik antara output dan input. Artinya beberapa output yang dihasilkan dalam proses perbandingan dengan input yang masuk. Singkatnya, semakin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Jadi seorang manajer dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan memasukkan yang digunakan, misalnya tenaga kerja, uang, bahan, mesin-mesin, dan waktu. Efisien pemerintah mungkin lebih mudah terjadi jika ada keterlibatan warga negara dalam kerja pemerintahan. Efisiensi saja tidak cukup, tetapi juga respond to concern of citizen. Efisiensi menghendaki adanya mekanisme rasional dan dalam organisasi. Sedangkan sebelum pejabat memutuskan sesuatu memerlukan informasi yang lengkap atau komprehensif. Benarkah ini sudah terpenuhi, dan benarkah bahwa keputusan itu sudah mengakomodasi kepentingan organisasi dan kepentingan partisipasi. Yang selanjutnya yaitu efisien menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi dalam pelayanan publik untuk mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang relevan. Efisiensi jika output daripada input hasil lebih besar daripada pengorbanan. Selanjutnya yang bagian B yaitu efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas adalah sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran atau tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi. Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektivitas ialah merupakan pekerjaan yang benar atau doing the right things. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing things right. Oleh karena itu, menurut beliau, bagi para manajer pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar atau dengan benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha untuk pekerjaan tersebut. Contoh, misalkan seorang manajer yang bersikeras untuk memproduksi mobil yang besar, sedangkan permintaan masyarakat justru pada mobil-mobil yang kecil, maka itu adalah manajer yang tidak efektif. Meskipun produksi mobil-mobil yang besar tersebut dilakukan dengan secara efisien. Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai misi dan tujuan organisasi, serta fungsi dengan agen pembangunan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.